Selamat malam pemirsa TA TV, kita berjumpa kembali dalam Solusi untuk Sehat dan malam hari ini kami bersama pengobatan alternatif acupressure Ibu Siti Fatona. Seperti apa sebetulnya pengobatan yang ada di sana, bagaimana metode pengobatannya, nanti kita akan bahas tuntas ya selama 1 jam dan kami juga mengundang pemirsa untuk berinteraksi bertanya kepada kami di segmen kedua nanti melalui line telepon kami di 02718575555. Dan saya perkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir, Ibu Siti. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ini sudah lama sekali ya, iya, betul, kita ketemu lagi sekarang. Lagi, gitu. Oke, ya. Ibu Siti ini boleh perkenalkan dulu ini kepada pemirsa TA TV ya, pengobatan alternatif acupressure. Nah ini sebetulnya seperti apa pengobatan dengan acupressure ini? Ya, jadi pengobatan acupressure adalah suatu sistem pressure, penekanan. Penekanan titik-titik saraf yang ada di telapak kaki yang berhubungan dengan organ tubuh kita. Oke. Ya, itu sistemnya. Itu dinampak. Tapi kita pakai alat kayu. Kemudian nanti juga ada yang pakai tangan. Jadi untuk yang telapak kaki itu pakai kayu, titik-titik saraf di telapak kaki pakai kayu. Sedangkan yang untuk di bagian-bagian dari mulai bagian atas sampai ke kepala, sampai ke belakang, ke tangan itu cukup pakai tangan. Oh gitu. Pakai alat jari-jari tangan. Jadi metode pengobatannya ada 2 macam, dengan alat dan juga tangan ya. Sebetulnya ada 3 Mbak, dengan sistem cikung itu nanti mungkin ya. Jadi cikung itu khusus pengobatan kista, miom, steroid itu ditambah dengan metode cikung. Oke ya. Akupuntur dengan acupressure, apakah sama sih Bu? Ya, kalau akupuntur itu lebih ke jarum ya Mbak ya, untuk jarum alatnya, dan biasanya disambungkan dengan listrik ya, disetrum. Tapi kalau acupressure ya itu tadi penekanan titik-titik saraf yang berhubungan dengan organ tubuh kita. Oke. Nah, kalau misalnya ada pemirsa ini yang pengen berobat di tempat Ibu Siti ini, ya, apa ini syaratnya kalau misalnya berobat acupressure ini? Syaratnya kalau misalnya pasien belum minum obat, bisa langsung diterapi. Tapi kalau sudah minum obat, tunggu 4 jam baru bisa terapi. Kemudian kondisi pasien tidak dalam keadaan bengkak telapak kakinya. Kemudian pasien juga tidak dalam keadaan sesek. Misalnya pasien yang punya asma atau jantung biasanya kan agak sesek. Nah, kalau si pasien dalam keadaan sesek itu tidak bisa diterapi dengan acupressure. Oh gitu, biar jadi tidak pada saat serangan gitu betul, ya. Betul. Kalau demam boleh nggak Bu Siti? Kalau demam sih nggak masalah. Kita juga pernah menangani kasus itu dan alhamdulillah nggak berpengaruh negatif ya. Iya, jadi tadi tidak dalam keadaan sesak kemudian telapak kaki tidak bengkak itu. Kemudian kalau minum obat harus jedanya 4 jam dulu ya. Betul. Oke, kalau tujuannya berobat dengan acupressure ini? Tujuannya untuk memperbaiki fungsi saraf yang memang sudah lemah karena faktor usia atau karena memang saraf-sarafnya lemah karena ada penyakit. Tujuan dari acupressure supaya sarafnya lebih aktif. Oke. Ya. Dengan saraf yang lebih aktif, otomatis fungsi organ tubuh juga akan maksimal gitu ya, membaik ya. Memperlancar peredaran darah, menstabilkan tensi, menurunkan gula darah, memperbaiki fungsi hormon dan lain-lain yang terbaik. Nah, tadi ada menormalkan tensi. Jadi tensi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah itu bisa dinormalkan, diperbaiki. Selain itu, sebetulnya penyakit-penyakit apa saja nih Ibu yang sudah pernah ditangani, disembuhkan gitu? Ya, alhamdulillah Mbak, hampir semua penyakit kecuali usus buntu, patah tulang, sama kalau operasi belum 1 tahun. Itu yang nggak bisa disembuhkan oleh acupressure. Operasi belum 1 tahun. Belum 1 tahun. Kemudian usus buntu sama patah tulang itu yang tidak bisa disembuhkan oleh acupressure. Iya, kalau yang lainnya insya Allah bisa. Iya. Tadi kan ada pemijatan dengan tangan dan juga dengan alat. Nah, apakah ini juga memakai mungkin herbal atau obat-obatan gitu, Bu Siti? Enggak, Mbak. Karena kenapa saya pakai tema hidup sehat tanpa obat? Karena sebetulnya dalam tubuh kita sendiri udah ada obatnya. Tinggal kita perbaiki atau kita hidupkan melalui saraf-sarafnya tadi. Jadi sebetulnya kita mengaktifkan saraf-saraf dalam tubuh kita sendiri yang bisa justru menyembuhkan diri sendiri. Ya. Jadi pemirsa seperti itu ya pengobatan alternatif acupressure Ibu
Siti Fatonah ini, jadi sudah dijelaskan bahwa benar-benar tanpa menggunakan obat dan herbal ya. Betul. Makanya tema kita malam hari ini adalah hidup sehat tanpa obat. Pastinya pemirsa juga pengen tahu nih alamatnya di mana, kemudian prakteknya mulai jam berapa. Kita tanyakan langsung aja nih kepada Bu Siti. Ya, untuk yang di Solo kebetulan saya baru buka kembali Jalan Adi Sucipto, Pabrik dan Rilis, Blulukan, Perumahan Flamboyan Indah 1, Blok G8, Colomadu. Oke, iya itu yang. Mungkin nanti yang lengkapnya untuk telepon bisa dilihat. Alamatnya untuk Solo. Kemudian selain Solo ada di mana lagi? Untuk pusat di Jogja, Mbak. Oh, pusatnya ada di Jogja ya? Di Jalan Pertendean, Gang Werkudoro nomor 4, Utara Lapangan Bola Mancasan, Wirobrajan, Jogja. Yogyakarta. Bukanya dari jam berapa sampai Kita jam berapa? Kita buka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore setiap hari. Tanggal merah juga kita buka, jadi besok buka. Tanggal merah buka, hari Minggu buka. Jadi tiap hari kita buka. Tiap hari buka ya. Jadi pemirsa, untuk Anda yang berada di kota Solo, sekarang sudah tidak perlu jauh-jauh lagi datang ke Jogja ya. Karena Ibu Siti ini sudah buka praktek di Solo, tepatnya di Jalan Adi Sucipto, Pabrik dan Liris, Perumahan Flamboyan Indah, G8, Bluluan, Colomadu, Solo. Nanti bisa telepon di 081 2153 10 213 atau 0878 3974 8420. Alamat dan nomor teleponnya ada di ada di layar televisi. Sedangkan untuk kota Yogyakarta di Jalan Pierre Tendean, Gang Werkudoro nomor 4, sebelah utara Lapangan Mancasan, Wirobrajan, Yogyakarta. Nah, ini Ibu, kalau untuk yang berobat ke sana, biasanya usia berapa ini paling muda? Gini Mbak, biasanya bukan biasanya ya, kebanyakan yang memang sudah usia-usia 30 ke atas. Tapi saya juga pernah menangani kasus anak yang usia 5 tahun, yang memang pada saat datang itu otak kanan dan otak kiri tidak seimbang, sehingga menimbulkan si anak ini tidak bisa bicara dan tidak bisa berjalan. Alhamdulillah dengan akupresur, sekarang anak itu bisa berjalan dan bisa bicara. Oh gitu ya, dan itu benar-benar tanpa obat juga ya? Tanpa obat, jadi kita mengaktifkan sarafnya itu. Iya. Betul. Jadi dia bekerja akhirnya sarafnya. Itu kalau misalnya untuk pasien-pasien yang dia masih mengkonsumsi obat jangka panjang, Bu Siti. Jadi Kak misalnya diabetes ya, kemudian untuk tensi yang tinggi, tekanan darah tinggi ini kan biasanya minum obat jangka panjang. Betul. Nah ini apakah juga harus dihentikan atau bagaimana? Gini, memang di sini tema saya hidup sehat tanpa obat. Tapi kembali lagi bahwa kita tidak langsung menghentikan ke setiap pasien. Jadi ada saatnya. Kita akan menyarankan setelah beberapa kali di akupresur, kita akan menyarankan ke si pasien supaya mengurangi sampai akhirnya si pasien memang benar-benar meninggalkan obat. Karena tujuan akupresur supaya si pasien tidak ketergantungan obat. Oke, iya, seperti itu ya. Jadi nanti akan ketika tubuh sudah mulai membentuk daya tahan yang semakin dan udah baik, kita juga akan menyarankan supaya obatnya dikurangi, kemudian ya memang tidak semudah yang seperti kita bicarakan karena perlu waktu ya. Perlu waktu, tapi butuh alhamdulillah sudah banyak pasien-pasien yang terbukti bisa tanpa obat. Oke, saya nanti juga pengen Bu Siti bercerita tentang pasien yang mungkin paling parah yang sudah disembuhkan dengan akupresur ini ya Bu Yuli, Bu Siti, maaf. Dan sebelumnya kita harus break terlebih dahulu. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ibu Siti nanti bisa langsung telepon di 02718575555. Keluhan-keluhan penyakit yang sudah lama sekali belum sembuh. Nah, disinilah tempatnya Anda mendapatkan solusi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali saat lagi.